Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. sobat channel Pemuda Muhammadiyah, podcast Muhammadiyah Kebumen. Segala puji bagi Allah, kita sanjung kepadanya, kita hatur kepada Allah karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun di hari keempat bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang baik. Amin. Amin. Hari ini kita kedatangan narasumber dari pimpinan Muhammadiyah daerah Kebumen, yaitu Bapak Ustadz Mul'an Munah Anafati. Sehat Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik Mas. Di tengah situasi seperti ini kita sehatnya udah alhamdulillah luar biasa. Baik. Mas Toto sehat ya? Alhamdulillah sehat Ya, Pak. baik. Berkat doa jenengan. Amin. Pada siang hari ini sahabat channel Pemuda, kita akan bertanya kepada narasumber kita tentang amalan-amalan apa aja yang terbaik di bulan Ramadan, supaya kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan nih Pak Mulan. Betul. Pak Ustadz. Untuk itu Pak, di bulan Ramadan kan itu amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan ya. Amalan-amalan apa aja yang menurut Bapak yang harus kita lakukan atau kita lakukan, digiatkan di bulan Ramadan Pak, supaya puasa kita maksimal? Baik, terima kasih Mas Toto. Pemirsa yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'd. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Toto, saya mau matur dulu pengantar ya, boleh ya? Monggo Pak, silakan. Bahwa indikator amal-amal manusia itu sungguhnya bukan pada banyaknya tapi pada kualitasnya. Jadi pada bobot mutunya. Misalnya rukun Islam lah ya, rukun Islam ini kan kalau kita nanti ngomongin Ramadan, ini kan bagian dari salah satu rukun Islam. Ya. Oke, umpamanya saya sampaikan dikit saja nggak apa-apa lah ya. Tentang syahadat, 2 kalimat syahadat itu, syahadat tauhid, syahadat Rasul kan kita update setiap sholat. Yang sekali hanya subuh, sementara yang selain subuh kan 2 kali. Ya. Jadi paling enggak berapa belas itu, kemudian baru wajibnya belum sunnahnya. Artinya apa? Ketauhidan itu potensi besar untuk kadang-kadang kita tergelincir, maka harus diupdate selalu. Pertanyaannya adalah bagaimana kualitas ketauhidan seseorang? Tentu itu dilihat dari bagaimana kualitas sholatnya juga. Gitu ya. Kemudian yang syahadat sholat. Nah ini sholat. Sholat itu disebut kualitas kalau khusyuk. Ya. Kalau tidak khusyuk itu sama-sama di soft terdepan, gerakannya sama, durasinya sama, bacaannya sama, kelihatannya khusyuknya sama, tapi antara yang khusyuk beneran dengan yang khusyuk abal-abal, itu seperti dikatakan itu yang satu mukmin, yang satu munafik. Coba bayangkan. Jadi ada khusyuk yang sesungguhnya, ada khusyuk abal-abal. Dan kualitas sholat itu ada pada sholatnya yang khusyuk atau tidak khusyuk. Sholat, kemudian puasa, ya, puasa. Hadisnya kan ada puasa zakat, ada yang zakat puasa. Ini yang puasa dulu deh. Nah, puasa itu kualitasnya kan ketika seseorang setelah selesai puasa, maka dia memperoleh derajat muttaqin atau orang-orang bertakwa. Jadi semakin seseorang itu semakin bertakwa, berarti puasanya berkualitas. Ya. Indikatornya ya, kualitas. Ya, indikator puasa adalah takwa. Kalau enggak takwa, maksudnya habis puasa kok tidak lebih baik ketimbang sebelum puasa, itu indikator kurang
kualitas berkurang, puasanya. Iya. Kemudian zakat juga ini masalah keikhlasan, dan kalau zakat tentu ada minimalitas, ada nisab dan seterusnya. Ya. Lah kemudian haji disebut kualitas kalau itu hajinya mabrur ya. Jadi hari ini kita fokus pada puasa Mas ya. Siap, Oke, Pak. puasa. Tadi pertanyaannya Amalan-amalan apa ya amalan-amalan apa yang yang digiatkan perlu digiatkan selama harus, bulan ya, Ramadan untuk gitu ya. meningkatkan Nggih. langkah-langkah takun Untuk bisa memperoleh ketakwaan tadi. Baik, dengan keterbatasan yang kami ketahui, sependek pengetahuan kami, minimal ada 5 hal yang harus digiatkan selama Ramadan ini. Pertama tentu saja qiyamul lail. Qiyamul lail atau bahasa kebumennya ya taraweh ya. Taraweh. Taraweh Nggih, taraweh. Ya, qiyamul lail ini bisa di masjid, bisa di rumah. karena Rasul sendiri lebih banyak di rumah. Iya. Ya. Cuma kalau warga kita konang rumah akhirnya ora taraweh gitu kan ya. Iya, Maka iya. digiatkan di masjid, dan biasanya idealnya adalah ketika malam atau sepertiga malam. Sama dengan tahajud. Cuma kalau jam itu kayaknya sing taraweh sedikit Oh iya. dan kemakmuran masjid tidak bisa diperoleh. Maka nggak ada persoalan para fuqaha. Terawih ya habis sekalian habis isya nggak ada masalah. Dan kita nggak usah mempertentangkan yang 11 apa 21 ya. Sorry 23 sorry ya. maaf. Karena Rasul ngendika ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah sahabatku. Artinya kalau Rasul 11 gitu kan, kalau sahabat ada yang 23, ada masalah, nggak usah dipertentangkan. Ya. Qiyamul yang kedua adalah tadabbur Quran. Baca Quran, ya, tadarus, tadabur, kemudian tafahum, dan segala macam, pokoknya berinteraksi semesra mungkin dengan Al-Quran, semesra mungkin. Ya, mungkin di luar Ramadan itu jarang menyentuh Al-Quran. Ya coba Ramadan ini disentuh, setelah menyentuh nanti dibuka, setelah dibuka dibaca agak kesulitan karena keterbatasan kemampuan, tidak apa-apa, lakukan saja. Karena ada pahala, ada nilai-nilai kebaikan. Yang tadi Mas Toto menyampaikan pahala Ramadan itu bagaimana, Masya Allah. Kalau amalan-amalan sunnah di luar Ramadan, kemudian dilakukan di bulan Ramadan, ya kan? Itu pahalanya seperti halnya pahala wajib di luar bulan Ramadan. Jadi sunnah pun pahalanya seperti wajib. Seperti wajib di luar Ramadan. Kalau apalagi wajib di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali lipat. 70 kali. Artinya ini Masya Allah, bulan yang luar biasa, penuh dengan keberkahan, penuh dengan bonus-bonus yang luar biasa. Ya, cuma kalau manusia memang kadang-kadang yang namanya bonus itu hal-hal yang materialis kan begitu. Ini bukan sekedar materialis, bukan sekedar hal-hal benda, tapi rahmat Allah coba, ampunan Allah coba, surga Allah, nggak ada bandingannya, nggak ada tandingannya. Kalau ada yang bilang waktu Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka tutup, Pak. Ya, ada kisah seperti itu, betul juga. Betul, itu kalau nggak salah hadis itu Mas. Dan itu memang ya artinya kemudian dengan dibukanya pintu surga lebar-lebar kok pada nggak mau masuk, gitu kan? Terus di sisi lain dengan ditutupnya pintu neraka kok isi pada berusaha masuk ke pintu neraka, ini kan terlaluan bahasanya gitu. Ini spirit support untuk kaum muslimin agar yuk mumpung dibuka selebar-lebarnya pintu surga, masuklah. Jadi Allah lewat bulan ini welcome, masuklah ke pintu surga dengan amalan-amalan yang luar biasa di bulan Ramadan. Tadi pertama saya sudah sampaikan apa tadi? Salat tarawih, salat malam, qiyamul lail ya. Kemudian membaca Quran, baca tadabbur Quran, kemudian sedekah Mas. Sedekah ya, sedekah itu Masya Allah. Jadi bahkan disampaikan oleh ajaran agama kita itu kalau orang sudah meninggal maka dilukiskan di sana dia akan kepengin kembali lagi ke dunia hanya untuk apa? Hanya untuk bersedekah, hanya untuk berinfak, bukan untuk yang lain coba. Artinya apa? Ini semacam indikator betapa sangat pentingnya bersedekah, ya gitu ya. Jadi
eh, apa namanya, sedekah ini eh, bagian dari cara kita untuk apa namanya, melancarkan ataupun mengumpulkan pahala yang istilahnya yang ini kesempatan yang luar biasa yang tidak ada pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Gampangannya ginilah, kalau di luar bulan Ramadan itu sedekahnya setiap Jumat umpamanya. Iya, Atau setiap kalau Jumatan ya kita Jumatan isi kotak gitu isi kan. kotak, kadang-kadang lucu juga isi kotak yang lewat atau kotak yang ada di masjid itu, ketika kita buka dompet isinya ada yang merah 100.000, 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, 5.000, 2.000. Ini saya pernah melakukan survei kecil-kecilan, Mas. Murid-murid saya tanya, kalau seperti itu kira-kira duit mana yang mau kamu masukkan ke dalam kotak? Iya. Anak-anak murid itu menjawab, dan itu lugu tuh, ya yang 2.000 Pak. Nah, ini kan, ini anak kecil kan nggak masalah ya. Tapi kalau orang dewasa apa demikian? Ya, ketika ada sejumlah atau sekian lembar lalu urut-urutannya kayak tadi ya, paling enggak kan ya yang warna ungu atau warna hijau kan, syukur warna biru, syukur warna merah kan, itu kira-kira. Itu di luar bulan Ramadan. Nah, ketika agak sedikit pelit di luar Ramadan, maka sekaranglah saatnya untuk tidak pelit di bulan Ramadan, karena betul-betul Masya Allah nilainya tadi saya sampaikan, nilainya 70 kali lipat, kebaikannya dilipatkan oleh Allah SWT. Jadi ini peluang, gitu Mas. Kemudian tadi yang ketiga ya. Iya. Kemudian yang keempat adalah tentu saja zakat fitri ya Mas, ya, zakat fitrah. Oke, jadi zakat fitrah ini kita sebenarnya zakat itu bukannya zakat fitrah ya. Sebenarnya bukan zakat fitrah, tapi zakat mal ya Pak. Zakat mal, zakat segala macam. Berarti kalau yang di rukun iman itu zakat mal. Kalau rukun Islam. Rukun Islam ya. Rukun Islam itu ya zakat mal sungguhnya. Yang dimaksud zakat mal. Ya. Kalau zakat fitrah ini kan sebenarnya ini untuk menyempurnakan puasa, ya. Istilahnya membersihkan jiwa, apa dan apanya ketika di apa namanya, di standarkan kan 2,5 kilogram kalau yang makanan pokok ya. Iya, makanan pokok. Ya, jadi itu sangat minimal, maka kalau itu bisa aturan minimalnya gitu. Iya, itu kan nisab minimalnya. Iya, itu kan kalau di Kebumen kan sudah beberapa tahun ini diminimalkan 3 kilo Mas. 3 karena kilo. kita menjagani apa ya istilahnya, ya jadi orang yang mengamalkan Islam itu jangan minimalis lah. Iya. Minimalis itu khawatirnya mbok-mbokan, ibarat begini, sholat asar umpamanya ya. Sholat asar masuk waktu sholat asar itu umpama jam 15, jam 3 ya. Terus kita sholat duhurnya jam 14 lebih 55 umpamanya. Itu masih boleh. Tapi kan resiko besar. Iya. Artinya orang kayak gini sangat minimalis. Jadi orang jangan minimalis lah. Ketika ngentut nanti malah jadi masuk kasar ya. Nah itu dia. Wong Allah aja kepada kita nggak minimalis loh. Allah itu optimalis. Apapun diberikan kepada kita coba. Iya. Apapun lah. Dan bahkan kita nggak minta. Ya. Lah kok hanya dirus teka atau apa tadi zakat fitrah itu kok ya tetap minimalis. Kemudian bahkan zakat mal juga entah gitu kan, dan lain-lain. Jadi ini persoalan. Jadi kita semua menghimbau kepada kita semua lah, ayo mumpung bulan Ramadan kita tingkatkan selain tadi sedekah juga tentu zakat, infak, sedekah, kemudian yang paling pokok apa yang terkait dengan penyempurnaan bulan Ramadan, saum Ramadan adalah itu tadi zakat fitrah. Kemudian apa tadi? Salat qiyamul lail, kemudian tadabbur Quran, sedekah, zakat fitrah. Okay. Kemudian tentu saja yang tidak kalah ini ya, tidak kalah apa namanya pentingnya selain hal-hal yang tadi tentu saja adalah apa istilahnya, menggiatkan orang untuk belajar dalam arti mengais atau menuntut ilmu. Ya, ilmu itu bisa ilmu agama, bisa ilmu yang sifatnya umum, kan gitu. Jadi maka Masya Allah, jadi saya kepingin tanya nih kepada Mas Toto, agama mana yang kira-kira di dalam kitab sucinya ada ajakan untuk membaca agama mana kira-kira?
Ya Kayaknya. setahu saya sih kayaknya hanya agama Islam kayaknya. Ya kita Apa semua. itu ada hubungannya dengan ketika Nabi pertama dapat wahyu Iqra ya Pak, Nggih. supaya kita membaca. Betul. Yang artinya itu belajar. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam dan seterusnya ya. Ini 5 ayat pertama. Ketika ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu kan sebenarnya Allah memerintah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Tapi coba ketika malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca, apakah Nabi Muhammad membawa teks? Ya tidak. Loh, suruh baca apa mau nggak ada teks? Gitu kan? Iya. Artinya kalau kami memahami berarti membaca bukan hanya sekedar teks, tapi juga konteks. Artinya bacalah ayat-ayat Qur'aniyah juga iya, bacalah ayat-ayat kauniyahnya juga iya. Lah, kalau masalah ilmu itu kan seperti itu Mas, tidak. Ilmu itu kan Masya Allah, bahkan Quran sendiri itu lebih banyak memuat ayat-ayat alam semesta, ayat-ayat ilmu pengetahuan ketimbang fikih sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang kita itu kalau orang belajar ilmu-ilmu alam itu atau belajar sains dikatakan tidak agamis. Oh itu agamis, Qurani sekali. Quran yang tersirat ya Pak. Iya. Bukannya tersurat Iya, tapi itu tersirat. gabungan Qurani ya, ayat Quran yang di dalamnya memuat ayat-ayat tentang semesta alam. Masya Allah. Jadi tentang hujan, tentang bumi, tentang matahari, tentang manzilah-manzilah dan seterusnya itu kan semua tentang alam. Ya. Kita kadang-kadang berdebat masalah fikih yang kadang-kadang merasa yang paling benar adalah kita kan gitu. Gitu Mas. Oke Pak. Jadi tadi supaya amalannya yang digiatkan itu ada amalan yang menambah pahala dan amalan yang membersihkan puasa. Iya. Menambahkan tadabbur Quran, qiyamul lail, kita sedekah yang untuk membersihkan zakat dan satu lagi kita belajar. Ada satu lagi yang kalau boleh saya tambahkan. Semua orang punya dosa ya Mas. Pak. Saya coba kepingin tahu siapa yang nggak punya dosa. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oke, Masya Allah. Aduh, kalau ngomong dosa saya mungkin paling banyak nih di antara teman-teman ini. Masya Allah. Ya. Jadi begini, bulan ini semestinya menjadi bulan titik balik untuk sebuah hidup yang baru. Jadi benar-benar ketika nanti kita selesai Ramadan itu benar-benar fitrah. Benar-benar fitrah. Dan itu sangat relevan dengan yang namanya kita harus kalau bisa dan usahakan kita bertaubat lah, taubatan nasuha. 11 bulan yang lewat itu berapa dosa yang kalau kita harus nulis tiap hari itu sampai kira-kira berapa ribu halaman dosa kita coba. Lalu Allah memberi 1 bulan Ramadan, bulan yang di situ siap menghapus segala dosa coba. Maka kalau tidak bertaubat, ini Masya Allah, naudzubillah, ini kesempatan emas yang luar biasa. Mumpung kita masih bisa melewati ya Pak. Mumpung bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Coba Mas, sejak Rajab yang lalu kita itu sering mendengar di berbagai tempat. Anak-anak di kampung itu melantunkan itu hadis, tapi masih ada yang mengatakan itu saya belum memastikan sahih tidak. Tapi itu penting bagus untuk sebuah motivasi gitu. Jadi kita kan doanya gitu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Amin ya Allah. Berkailah kami di bulan Sya'ban. Amin ya Allah. Dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin. Ini Masya Allah. Jadi dari doa tadi, terlepas dari sahih apa tidak, itu motivasi luar biasa. Mestinya orang itu menyambut Ramadan sejak Rajab yang lalu, Mas. Sudah mempersiapkan ya Pak? Mestinya. Mentalnya ya? Betul, mental, fisik, spiritual, ilmu, dan lain-lain. Mestinya sejak Rajab. Supaya kita maksimal di bulan Betul, bahkan dalam hadis dikatakan Nabi SAW itu puasa sunnah paling banyak pada bulan Sya'ban. Artinya Rajab, ibarat kalau naik motor itu Rajab tuh gigi 1 lah. Ya. Kemudian Sya'ban gigi 2. Lalu Ramadan gigi 3. Ini cuma 3 gigi ya. Kadang-kadang sampai 4. Oke, Ramadan tinggal gigi 4 lah kira-kira seperti itu. Jadi
Cuma Pak, kadang-kadang lah wis lewat lah udah kelanjur kemarin nggak persiapan, nggak apa-apa. Yang penting adalah hidup untuk sekarang dan akan datang. Masa lalu sudah berlalu kan gitu. Wong arep melewati secara bisa. Paling-paling ini ya kita sudah hari keempat ya Mas ya. Nggih. Pertanyaannya kan Alhamdulillah. puasa 4 hari ini kita kemarin bagaimana? Baik-baik saja atau biasa-biasa saja atau bahkan tidak lebih baik ketimbang tahun lalu gitu kira-kira. Itu pertanyaan. Itu Mas Toto. Nggih. Terus apa lagi nih? Biar kita punya motivasi Pak, Nggih. punya motivasi agar Ramadan ini, jiwa Ramadan ini bisa kita terapkan juga setelah kita Ramadan Pak. Nggih. Nggih. Motivasinya apa? Nggih. Kiat-kiatnya gimana? Nggih. Cara-caranya gimana Pak? Nggih. Makasih Mas Toto. Pemirsa yang kami hormati, umur saya sudah 55. Berarti sudah melewati Ramadan sekitar. Nah, ini yang mau saya matur. Oh, Jadi kalau ya saya belajar puasa sejak kanak-kanak lah. Tapi namanya belajar kan belum dihitung. Jadi belum balik ya. Iya. Kalau dikatakan balik saya umur 15 umpamanya, berarti saya sudah puasa sekitar 40 kali. Sing dihitung. Pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada diri saya sendiri, puasa manakah yang terbaik yang pernah saya lakukan? Nah, saya kan jarang mungkin malah sering lupa tentang evaluasi puasa. Maka sungguhnya inilah momentum yang terbaik. Mumpung Allah pertemukan kita dan kita di dalam bulan Ramadan yang sekarang ini, Masya Allah, ini luar biasa. Betul-betul kesempatan yang nggak akan pernah datang lagi 2 kali. Kalaupun nanti kita ketemu itu pada bulan Ramadan yang berbeda. Iya. Kan begitu? Iya. Karena karakter waktu tidak akan berulang. Siap. Maka mari saudara-saudara yang kami hormati, para muslimin muslimat, betul-betul kita manfaatkan Ramadan. Betul-betul lah. Optimal. Kan kalau perlu deklarasikan. Ini Ramadan terbaik dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Dengan kualitas amalan-amalan tadi. Dan dengan demikian setelah Ramadan selesai kita kan harapannya fitrah. Iya. Lah setelah fitrah berarti kan kita kembali dari nol. Dari awal lagi. Hidup baru lagi. Nah ketika hidup baru apa iya kemudian mau kita kotori lagi? Mestinya kan, nah ini saya punya kawan, ini salah satu ketua PDM juga. Masya Allah, jadi beliau ini sudah puasa Daud 5 tahun lebih. Puasa atau Daud 6 tahun. sehari puasa, sehari tidak. Ya, ini momentumnya dari Ramadan. Setelah Ramadan dia puasa Daud. Filosofinya sederhana. Ramadan 30 hari saja kuat. Mungkin karena banyak temannya ya. Iya, mungkin lingkungannya mendukung gimana. Nah, setelah Ramadan selesai kemudian beliau kemudian deklarasikan atau meneruskan diri dengan puasa sunnah Daud coba. Setelah mungkin puasa Syawal itu kemudian puasa Daud. Lu yang nggak boleh berpuasa kan hanya hari raya Thomas dan hari Tasyrik Thomas kalau di luar Idul Fitri kan. Artinya di luar itu kan semua orang boleh puasa, tapi Nabi pernah mengatakan puasa terbaik adalah puasa Daud, puasa Nabi Daud. Dan kalau bisa luar biasa. Ya umpama enggak ya Senin Kamis lah dan lain-lain. Artinya apa? Tadi Mas Toto mengatakan apa yang bisa memotivasi kita untuk bisa melestarikan amalan selama Ramadan gitu kan. Maka saudara-saudara yang kami hormati bahwa ini waktu ini berjalan terus, durasi selalu berkurang. Kita makin lama bukan, jadi ulang tahun yang kesekian itu bukan nambah umur, tapi mengurangi umur. Maka kalau kita ingat itu, kemudian tentu tidak akan melewatkan waktu begitu saja dengan amalan-amalan yang tidak berguna. Tentu kita manusia pernah bersalah, maka inilah momentum yang tepat untuk istighfar, untuk bertaubat dan seterusnya. Lalu kita mulai hidup baru dengan amalan-amalan yang lebih baik ketimbang sebelum Ramadan. Gitu Mas Toto. Gitu Mas. Saya kira untuk podcast kali ini cukup Pak. Gitu Saya mohon Bapak untuk memberikan sedikit pesan untuk para pemirsa Sebudah Channel. Baik, pemirsa yang kami hormati, rahimani rahimakumullah. Di sini kita atau kami mengajak kami sendiri dan kita semua, marilah kita tidak tahu apakah Allah akan pertemukan kita pada Ramadan yang akan datang. Untuk itu Allah merahmati kita dengan dipertemukan kita di bulan Ramadan. Maka kami mengajak, mari kita maksimalkan ibadah selama bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah
meridhoi kita, Amin ya Allah, merahmati amin. kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin Amin. ya Allah. Demikian Mas, terima kasih. Nggih, Saya terima kasih, kembalikan. Pak. Nggih. Demikian sobat Seperman Channel, tausiah dari Bapak Mulan, semoga bermanfaat Amin, tentang amin. puasa. Nggih. Ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mulan. Sami-sami. Pangapunten ya kalau Nggih. ada kekurangan. Nggih.